Oke, halo Sony. Halo Mas Sigit. Ya, oke. Ketemu lagi di apa Design One on One. Saya Sigit dan ini Sony Lazuardi. Sebenarnya kita juga baru kenal sama Sony dari Twitter. Dari Twitter. Walaupun sebenarnya mungkin kayaknya karyanya udah pernah kita lihat, tapi mungkin baru tahu orangnya sekarang. Nah, alasan gue mau ngobrol sama Sony sebenarnya karena sebulan terakhir gue follow Sony itu banyak banget insight dan project-project yang dia udah share, dan apa terutama ini ya apa Figma, terus ada juga apa namanya tuh aplikasi-aplikasi Framework. berbasis web juga sama mobile juga yang Sony udah share, dan Ya. itu kan dia produktif banget, entah karena apa namanya entah karena Di rumah aja. ada atau emang ada misi tertentu gitu. Jadi sebelum kita mulai, sebenarnya mau introduce Sony dulu. Mungkin Sony bisa introduce dirinya kayak sekarang di mana, terus role-nya apa di kerjaannya dan sebagainya. Ya. Halo semua. Nama saya Sony. Sekarang kerja di Singapura sebagai lead UX engineer di Grab. Sudah mulai saya pindah ke Singapura tuh sejak 3 tahun lalu kira-kira begitu. Terus apa lagi ya? Apa lagi Mas? Sebelum di Grab di Indonesia ya, di Salesforce. Ya, jadi sebelum di Grab itu saya dulu kerja sebagai front end engineer di Salesforce di Bandung. Mhm. Waktu itu sih udah baru mulai apa namanya mulai populer kan kayak remote working, jadi kayak company nggak harus punya satu kantor semua semua employee di situ. Jadi makanya di situ waktu itu awal-awal pas baru buka Salesforce itu, ya kita remote di co-working space, terus baru habis itu buka kantor gitu. Jadi ya jadi di Bandung kerja, sebelum kerja di Salesforce dulu kuliah di ITB ya. Hmm. Terus sekarang role-nya UX engineering ya. Tiap Kalau lihat dari awal karir sampai sekarang ada perubahan nggak? banyak. Soalnya pas awal-awal saya masuk 3 tahun lalu itu kayak masih masih belum jelas itu kayak kita harus ngapain gitu kan, karena emang timnya baru. Jadi pas saya baru masuk itu baru berempat tuh berlima gitu, berempat gitu. Terus kayak kita ya udah semua project uh, apa namanya yang dari design team ya, bikin prototype, kalau butuh high fidelity kita bikinin, Hmm. dan apa namanya kita hampir ngerjain apa ya banyak hal lah, eksperimen coba-coba ini. Terus habis itu harus dicek apakah ini emang sesuai kebutuhan tim atau enggak gitu-gitu sih. Dan seiring perjalanan waktu ya emang berubah-berubah sih, kayak role-nya tuh ngapain aja berubah-berubah. Dan menurut lo ada perbedaan nggak sama dari front end engineering ke UX engineering? Kalau basicnya sih pasti sama ya, kayak karena kita emang pas di interview juga pasti dicek kayak skill programmingnya, ada tesnya juga. Cuma bedanya kalau di UX ini kita lebih apa ya, lebih menekankan pada iterasi yang lebih cepat sih. Soalnya kan kayak apa namanya sprint kita kayak bikin prototype ya mungkin cuma seminggu sampai 2 minggu gitu. Jadi nggak bisa lama-lama. Sementara kalau front engineer kan tanggung jawabnya beda gitu. Kita harus deploy kode ke production dan memastikan itu bug-nya sedikit. Jadi kalau di UX ini ya nggak apa-apa ada bug asal prototype-nya jalan gitu, sesuai Berarti dengan flow-nya. berarti emang fungsi utamanya bukan production code ya? Ya bukan. Jadi lebih ke prototyping sih. Kalau di Grab sendiri strukturnya itu di bawah desain. Ya di bawah design. Oke. Okay. Gue penasaran juga, di Grab itu desain timnya gede nggak? Ya lumayan sih. Hmm. Mungkin saya nggak bisa sebut jumlahnya sih. Ya. Ya. Tapi role-nya kira-kira apa aja? Bisa di-share atau Oh, bisa? role-nya bisa. Jadi kalau di Grab itu ada yang pasti ada product designer, Mhm. terus ada researcher, UX researcher, Mhm. terus ada content strategist, sama UX engineering. Uh, ya itu sih. Oke. UX engineering ini jadi mereka
support masing-masing apa namanya produk gitu ya mungkin ya istilahnya Jadi kayak. kalau di Grab itu ada yang namanya apa namanya, kan ada divisi-divisinya kan, ada yang ngerjain misalnya driver app atau yang ngerjain customer app gitu, customer experience. Tapi kalau tim UX engineering ini lebih apa ya, lebih unik karena dia share tim gitu. Jadi kayak misalnya driver butuh prototype ya kita bantuin. Jadi share across beberapa yang kita sebut namanya tech family sih. Jadi kayak driver atau passenger gitu-gitu. Jadi kita share. Oke, gue penasaran sih. Mungkin di perusahaan gue sebelumnya juga ada namanya design technologist gitu ya. Dan fungsinya juga mirip kayak UX engineering. Jadi mereka support prototyping untuk designer dan sebenarnya Gitu. mostly untuk designer. Tapi kadang mereka juga support researcher gitu. Kalau misalnya butuh prototype untuk testing dan lain sebagainya. Nah, gue penasaran gimana gimana caranya mungkin gimana ngukur KPI-nya untuk US engineering ini karena mungkin orang ngelihatnya mungkin kerjaan lo cuma prototyping doang tapi apakah hasilnya bakal bisa atau enggak gitu jadi KPI-nya apa biasanya. Jadi yang paling penting kan karena tanggung jawab utama itu bikin prototype ya, Ya. kita harus bisa bikin prototype ya, sesuai waktu lah. Jadi sebelum usability testing prototype-nya sudah selesai. Okay. Terus kayak itu pas harus memastikan juga fungsinya jalan. Ini nggak prototype-nya itu nggak misalnya tiba-tiba error di tengah jalan terus user jadi bingung gitu. Terus nah selain prototyping sebenarnya kita juga bikin tooling kan. Jadi kayak kalau yang tooling ini lebih bisa diukur karena kita bisa nyambung ke matrix gitu. Kayak misalnya kita bikin tooling membantu desainer ngerjain tugas ini. Terus kita bisa kita bisa save berapa jam waktu desainer. Nah, itu kita bisa pitch ke head of design atau ke yang lebih tinggi lagi karena itu memang ada ukurannya kan. Itu internal tool berarti ya? Ya, internal tool, lebih ke internal tool ya. Oke. Terus Terus tadi ada juga kalau gue nangkapnya lebih banyak support internal dan juga apa research gitu ya. Ya, research. Tapi ada juga nggak support ya tadi kan memang nggak dibilang bakal support production code, cuman apakah ada bridging gitu antara desain sama production code misalnya desainer itu bikin desain terus udah di finalize somehow udah dites juga terus untuk membantu engineer-nya untuk nge-code production-nya itu bisa juga nggak kayak gitu? Ya awalnya pas awal-awal tim kita baru terbentuk itu kita emang berusaha gitu kan bridging. Tapi lama-kelamaan kita menyadari bahwa susah karena emang beda divisi, beda apa namanya departemen gitu kan. Yeah. Engineering dia punya departemen sendiri, desain punya departemen sendiri. Jadi kayak konflik kepentingan kali kalau misalnya bikin bridging gitu karena misalnya kita bikin bridge kan belum tentu departemen engineering bakal mau pakai gitu. Iya, oke. Jadi kan dia punya konvensi sendiri. Jadi kayak sekarang fokus kita lebih ke gimana caranya membantu yaitu tim desain secara umum, secara khusus kayak desainer, researcher, butuh apa kita bikin toolnya, internal toolnya. Terus butuh prototype yang lebih kompleks, interaksinya kompleks, kita bantu bikin prototype. Jadi gitu. Jadi kalau lebih sekarang fokusnya lebih bantu desain tim dibanding bikin bridge antara desain sama engineering gitu. Tapi ini terlepas dari Grab, misalnya lo ngebayanginnya UX engineering ini mungkin di perusahaan yang manapun lah, idealnya tuh apakah desain itu awalnya, ya prosesnya gimana? Apakah harus semua desain itu awalnya dari desainer atau misalnya UX engineering juga bisa bikin sesuatu, propose sesuatu, terus divalidate misalnya sama research, jadi nggak mesti harus berawal dari product manager atau desainer dulu gitu? Ya sebenarnya yang menarik kalau kita kolaborasi antara engineering sama desainer tuh kayak di tengah-tengah jalan kalau kita iterasi dengan tools-tools sekarang ya kayak misalnya Figma atau Framer gitu, kita kan bisa langsung iterasi produknya, kita punya ide, kita langsung bikin live gitu, apa namanya, bisa online real time collaboration gitu kan kalau di Figma, coba-coba masukin ini, coba-coba ini, terus kayak kemarin juga sempat kolaborasi sama desainer, kita coba pakai Framer, jadi desainer punya ide gini, terus saya juga punya gimana kalau kayak gini gitu langsung dicoba di Framer itu. Jadi menurut saya itu kolaborasi yang mantap. Maksudnya kayak
menimbulkan ide-ide inovatif yang baru sih. Desainer di Grab juga bisa prototyping sedikit-sedikit ya? Ya, Oke. ya mungkin kayak Figma ada kan fiturnya Smart Animate gitu, desainer udah familiar gitu sih. Tapi Ada mungkin untuk yang ada yang bisa kayak lebih tools yang lebih expert lagi kayak Framer atau apa tuh istilahnya, origami atau yang lain? ada beberapa, tapi nggak banyak sih. Itu langka lah. Tapi mereka ya itulah. Jadi kalau yang paham coding biasanya lebih gampang komunikasi sih sama engineer karena dia udah tahu kan kayak ini desain dia itu bisa diimplementasi atau enggak gitu. Oke, gampang ngejelasin dan gampang simpati juga ke engineering ya. Ya. Mungkin itu kayak pertanyaan gue selanjutnya. Ini pertanyaan yang sebenarnya selalu diperdebatkan. Apakah desainer itu harus bisa coding? Nah ini saya juga sempat kan saya sebagai engineer yang masuk ke tim desain kan. Jadi nggak tahu sih kalau menurut saya sih desainer yang bisa coding tuh langka dan hebat sih menurut saya karena dia keluar dari zona nyamannya terus mencoba mencoba untuk belajar hal baru dan bisa maksudnya kayak kalau kita bisa desain dan coding pasti banyak insight-insight dari desain itu mungkin bikin inovasi baru di coding atau mungkin sebaliknya kayak dari saya bisanya coding dari desain saya coba-coba desain tool saya bisa bikin plugin baru gitu kayak banyak ide-ide baru tuh kalau kita cross divisi gitu loh kayak menurut saya sih pasti hebat banget kalau bisa dua-duanya gitu. Saya sempat juga tanya ini di websitenya Mas Ari di Twitter tuh itu dijawab juga sih banyak insight yang menarik juga sih Gitu dari ya? situ bisa dicek ya. Dan nanyanya soal designer code. Nanti bisa teman-teman bisa baca di websitenya dia. Oke, ntar share ya. Iya. Kalau gue sendiri sih, personally gue nggak bisa coding ya. Maksudnya kalau CSS basic sih bisa. Cuman I don't think that's coding gitu. Tapi at least emang ya gue sama setuju sih. Paling nggak ketika kita bikin sesuatu, kalau nggak bisa coding, lu paling nggak nanya sama engineer-nya juga, ini visible apa enggak gitu kan intinya. Iya. Oke. Oke, ini satu pertanyaan terakhir sebelum move on ke topik berikutnya. Nah, UX engineering ini kan mungkin kalau yang ini asumsi gue ya cocok untuk skala perusahaan tertentu gitu. Mungkin kalau startup awal-awal nggak cocok atau mungkin nggak tahu apakah nanti perusahaan yang super gede, super besar udah mapan gitu apa nggak perlu apa nggak. Menurut Sony, apakah UX engineering ini harusnya ada dari tahap startup atau enggak? Tergantung produknya, maksudnya tergantung bisnisnya kali ya. Kalau emang dia bisnisnya lebih ke emang fokus ke teknologi dan desain, menurut saya sih menarik banget. Maksudnya kayak butuh karena emang emang fokus bisnisnya di situ gitu. Tapi kalau misalnya bisnisnya yang lain kayak konvensional, bikin e-commerce atau bikin travel atau bikin apa itu kan ya yang penting produknya jadi dulu lah. Mungkin ya fokus bisnisnya gimana sih? Kalau menurut saya sih emang UX ini unik karena emang lebih banyak eksperimen, lebih banyak coba-coba gitu sih teknologi baru terus dicoba dengan yang teknologi yang sudah ada sekarang gitu. Kalau misalnya ada yang berpendapat bahwa oke, kalau di startup mungkin butuh desainer yang lebih bisa hybrid gitu karena mereka fokusnya shipping kan kayak Ya. Menurut Sony itu apakah skill itu yang hybrid gitu juga bisa dari tahap startup juga sebenarnya? Apa tetap tergantung produknya juga ya? Ya menurut saya sih tergantung produknya. Maksudnya kalau dia emang tidak butuh banyak produknya tidak butuh banyak interaksi atau yang canggih-canggih, kayaknya ya overkill juga sih. Oke.
Ada satu pertanyaan lagi sebenarnya, UX engineering atau prototyping mungkin in general tentang prototyping ya. Kalau UX engineering ini apakah lebih melingkupi micro interaction atau misalnya lebih ke flow screen by screen gitu? Karena kalau screen by screen kan mungkin tidak, ya ada sih mungkin micro interaction, tapi untuk memvalidate itu nggak perlu harus sampai micro interaction. Kalau di kerjaan Sonya sendiri gimana? Kebanyakan sih request kalau uh, kalau cuma flow kayak gitu kan sebenarnya bisa pakai tools-tools yang udah ada kan kayak Figma atau InVision atau Sketch Prototype gitu. Jadi desainer sebenarnya bisa lakukan sendiri. Cuma yang biasanya mereka butuh tuh kayak interaksi yang lebih kompleks. Misalnya kayak map gitu kan. Biasanya user pengennya tuh mapnya real gitu. Bisa di zoom, bisa di PN, terus bisa di klik gitu. Sementara kalau di prototyping tool kan, maksudnya kayak di Figma atau di Sketch gitu, mapnya biasanya statis atau gambar gitu kan. Kita nggak bisa zoom, nggak bisa. Jadi kayak kalau butuh interaksi yang kayak gitu pasti minta bantuan kita sih kayak bikin flow tapi butuh detail yang user kira-kira emang perlu gitu. Oke. Dan Menarik. biasanya juga kayak kita yang butuh data yang real time gitu, misalnya chatting gitu kan biasanya kalau prototype biasa susah kan bikin kalau pakai Figma atau Sketch atau Sketch. Jadi kita biasa bantu. Oke, topik selanjutnya tentang side project. Yeah. Ini awalnya gimana ya motivasinya untuk bikin side project ini? Motivasinya sebenarnya dari awal emang background-nya dari kuliah tuh suka ikut lomba gitu kan. Jadi biasa sih saya nyari tim yang benar-benar pengen bikin sesuatu gitulah, pengen coba-coba terus dari situ saya ketemu sama beberapa orang di Twitter juga sih yang suka bikin-bikin kan, bikin eksperimen, bikin-bikin terus dipublish di Twitter. Terus menurut saya itu menarik sih karena kita bisa dapat inspirasi dari apa yang dibikin gitu. Terus terutama kalau open source gitu kan, kita bisa tahu nih ini cara kerjanya gimana, bisa belajar dari dari kode orang itu gitu. Yeah. Terus side project, nah dari situ biasanya berlanjut. Biasa kalau di company sekarang sih kadang-kadang tuh ada hackathon gitu kan. Yeah. Nah jadi dari hackathon itu kita bisa eksperimen untuk coba-coba bikin, terus kita pitch ke tim-tim yang lain gitu. Nah, menurut saya ini seru banget karena ya kita bisa bawa ide-ide kita gitu. Nah, terus mungkin cerita dikit ya, kayak dari hackathon ini saya juga ketemu beberapa orang yang satu kantor juga. Terus ya udah kita coba-coba bikin side project. Terus tiba-tiba tahun lalu tuh sempat lolos Y Combinator. Jadi kayak gila banget, kayak cuma side project terus kita bisa ke Amerika gratis. Gitu. Jadi tiap weekend kita kumpul, udah kerjain ini gitu. Jadi Y Combinator masih ada itu ya? Itu projectnya masih ada ya? Sebenarnya tahun lalu kita ke US kan, terus kita termasuk finalis, cuma nggak sampai dapat funding. Jadi kayak ya udah kita stop lah karena emang problem utamanya karena kita belum launching juga. Jadi kita belajar banyak sih kayak gimana cara build produk yang benar gitu dari Y Combinator itu. Jadi manfaatnya sampai benar-benar bisa realisasi, mungkin bisa jadi kayak startup baru juga ya kalau. Iya. Ketemu teman-teman baru, kayak teman-teman yang sepemikiran kali. Kalau ya. Oke, terus gue juga mau ngobrolin yang color copy paste ya. Ini yang terbaru ya. Terbaru, kemarin baru launching. Ya, gue congrats karena udah masuk production ya, di feature ya, di production. Iya, sekarang nomor 3 kayaknya. Wah, nomor 3. Iya. Wah, selamat. Terus awalnya motivasinya bikin color copy paste ini apa ya? Motivasinya awalnya gimana ya? Pas awal-awal circuit breaker baru mulai gitu kan, saya mikir kayak, ini ngapain aja di rumah gitu, nggak bisa kemana-mana. Biasanya tuh kalau weekend, kadang-kadang balik
Oke, ke jadi Indo terus ketemu pacar gitu, bisa pacaran gitu kan. oke. Tapi kalau di Singapura kan nggak bisa, jadi ya udah coba cari hiburan. Ya udah habis itu coba beli online lah, coba beli online, beli ini kan lampu. Jadi biasanya lihat YouTube kan bagus itu, di belakang tuh ada lampu-lampu warna-warni. Keren juga nih kayaknya kalau punya gitu kan. Ya udah habis itu cari di toko online, terus beli, terus habis itu ya awalnya mikir kan ini lampu buat apa itu. Pas dipakai ternyata emang ya cantik sih, cuma tapi nggak dipakai, maksudnya nggak dipakai setiap hari gitu. Jadi ya udah akhirnya coba-coba bikin bikin sesuatu lah dari situ. Jadi awalnya tuh lampu bikin prototype di Framer, itu bikin bisa kontrol lampu pakai prototype lah awalnya gitu. Nah, terus ternyata banyak juga yang suka gitu kan. Habis itu next level beberapa minggu kemudian ada tweet baru dari kalau nggak salah desainernya Google, dia bikin AR copy paste. Jadi dia bisa copy paste tapi pakai AR. Wah, Ya, itu kan sempat viral kan. iya. Terus saya mikir, ini bagus banget produknya. Maksudnya simple gitu kan, interaksi cuma copy objek real tapi masukin ke komputer gitu kan. Nah, terus saya mikir dengan yang saya punya sekarang, kemarin baru bikin prototype nih yang kontrol lampu. Terus mikir, kayaknya bisa ini deh, kopi warna. Biasanya kan kalau lampu bingung kan ini warna apa ya? Uh, apa apa namanya, memasang warna apa gitu di lampu yang smart lamp ini. Terus habis itu coba bikin prototype-nya bisa ngambil warna tapi dari kamera gitu kan. Nah, terus bisa langsung masukin ke lampu. Jadi awalnya gitu idenya. Oh, oke. Nah, jadi misalnya kita punya warna hijau nih dari tanaman hias, di copy terus langsung dipaste ke kamera, ke lampu. Lampu ya. Lampunya jadi warna hijau juga gitu. Kan keren kan. Terus habis itu dari ide itu terus habis itu nyambung ke idenya AR copy paste. Itu saya mikir kenapa nggak langsung ke desain toolsnya aja, maksudnya ke Figma atau Sketch gitu. Jadi habis itu coba-coba bikin, ternyata bisa langsung copy dari objek nyata, warna objek nyata langsung ke desain tools gitu sih. Itu menarik banget sih. Kayak kalau gue ngebayanginnya, misalnya gue desainer branding gitu ya, terus pengen lihat logo atau apa yang udah ada gitu dicetak atau di screen gitu, terus gue bisa tahu nih sebenarnya warnanya apa, mungkin bisa lebih sesuai dengan brandnya atau gimana gitu. Iya. Terus Sebenarnya kan kalau kayak gitu sebenarnya bisa kan, kayak kita ya, ambil fotonya dulu terus kita masukin ke Figma terus kita pakai color pick. Cuma kan ini toolsnya ini cuma mempersingkat aja. Kayak mempersingkat manual proses itu. dan juga kayaknya bisa juga kalau di luar atau di nature gitu mungkin ada kombinasi warna yang bagus gitu. Ya warna langit atau warna Ya. ya. Tapi ya it's fun. I mean nggak perlu harus kayak ada misi tertentu lah. Itu kan sesuatu yang fun juga ya dan Iya. bisa dicoba sewaktu-waktu gitu. Oke, Iya. mungkin gue juga sebenarnya nggak mau panjang-panjang sampai 50 menit, cuman mungkin ada sisa kayak 8 atau 7 menit. Gue pengen nanyain mungkin lebih ke pribadi, kenapa dulu milih pindah ke Singapura. Ya gue juga sih di sini, mungkin kita share perspektif yang sama gitu, dan menurut Sony apakah di sini bakal lama atau gimana? Atau ya mungkin awalnya dulu kenapa milih Singapura? Awalnya kenapa milih Singapura ya karena dapat kesempatannya di sini. Oke. Ya udah dijalani aja sih. Jadi ya itu memang dari apa namanya? Sebenarnya dapat kesempatan Singapura juga gara-gara suka bikin-bikin gitu kan. Jadi dari GitHub terus orang alumni IPB juga kontak gitu. Mencoba nggak di sini? Ya udah cobain. Coba terus ya udah hajar gitu sampai sekarang. Soalnya kemarin tuh banyak yang nanya gue juga, Sigit tulisin dong gimana caranya dapat opportunity di luar negeri atau di Singapura gitu. Gue juga Ya. nggak tahu sih gimana gitu. Kalau lu ada tips juga nggak? Kalau gue tipsnya ya itu sih sering apa namanya? share project-project yang udah dibikin lah, karya-karyanya online gitu. Siapa tahu orang tertarik kan. Ya. Terus bisa kita dapat kesempatan baru, opportunity baru. Gitu. Kalau Mas Sigit gimana? Dulu, sebenarnya sih lebih nggak sengaja juga sih sama. Dulu tuh kalau gue lebih pengen kerja di mana, misalnya di yang jauh gitu, di Amerika
Nah, cuman sekarang udah nggak pengen. Sekarang udah nggak Kenapa pengen. tuh? Hah? Kenapa? Ya gitulah Amerika kan begitu. Iya. Terus sejak pindah ke sini ya jadinya kayak oh ya sebenarnya it's not a bad idea juga gitu kan kayak makanan juga mirip-mirip terus Iya, pulang iya. juga enak gitu kan. Dekat. Terus tapi emang nggak semua orang betah sih kalau menurut Sony Iya, iya. tantangannya apa sih yang di sini ya mungkin selain mahal gitu ya apa Hmm. Tantangannya apa ya? apa nggak ada. Eh, Kayaknya ini sama-sama aja sih. Iya. Terus emang apa namanya jadi nggak ada kayak motivasi khusus gitu ke Singapura apa pengen di luar negeri gitu nggak ada ya dulu ya. Ya emang awalnya sih pengen ke luar negeri. Hmm. Terus cobain ke Singapura dapat ya udah jalani sih. Terus betah ya lumayan. Ya sampai sekarang sih lumayan lah. Terus mungkin ada kayak pertanyaan oh kerja di Singapura di perusahaan sebenarnya Grab juga bukan perusahaan Singapura banget ya Malaysia ya tapi mungkin kayak tech industry gitu atau tech companies lah. Ada perbedaan nggak sih kerja di perusahaan teknologi di Indonesia sama di sini? Ya, perbedaannya paling kalau di sini lebih uh, menghargai waktu kayak misalnya meeting ya harus sudah jelas agendanya ngapain terus Iya. tepat waktu gitu sih. Ya terus ya itu tergantung culture perusahaan juga sih kayaknya ya. Kalau Hmm. di Indo juga mungkin kalau culture-nya bagus juga harusnya bagus. Hmm. Perbedaan kultur itu ya. Oke. Iya. Hmm. Oke, mungkin terus kira-kira kalau mungkin pertanyaan terakhir ya, UX engineering ini, ya jadi kayak kedepannya career plan-nya Sony gimana? Apakah pengen tetap di UX engineering atau apakah lebih mungkin ada kepengen yang lain pindah Hmm, pindah, pindah bidang atau gimana? Kalau sekarang sih masih explore apa ya antara engineering sama desain gitu. Kayak menurut saya sih masih ada gap yang bisa dieksplor gitu loh. Masih. Kayak beberapa uh, company kayak desain tool kayak misalnya Figma gitu kan baru dapat funding. Hmm. Menurut saya menarik sih yang dieksplor antara engineering dan desain karena belum banyak playernya. Maksudnya kayak masih banyak kesempatan yang kita bisa coba-coba. Menurut saya. Dan Figma kayaknya ke arah situ juga ya. Iya, Hmm. makanya menurut saya ini menarik sih. Kayak terus ada company kayak Framer gitu kan dia bridge antara engineering dan desain jadi menyatu. Framer yang baru itu ya, gue belum coba sih. Ya di web itu mirip-mirip Figma sih. Jadi kayak kita bisa langsung prototyping on kolaboratif Pakai di coding satu juga. platform. Nah sekarang tuh Figma dia arahnya lebih ke desain ya. Awalnya tuh dia emang dia banyakkan coding kan. Jadi kayak kita bisa bikin komponen pakai kode. Tapi sekarang dia hampir bahkan kalau mau buka kode di Framer sekarang harus ada menunya gitu kayak always harus show code gitu. By default tuh di hide code-nya. Gue Jadi emang sekarang lebih fokus ke desainer. gue pertama kali coba Framer terus kayak pertama wah gue serius gue belajar gitu, belajar coding segala macam. Kayak cuma 2 hari gitu, terus itu udah nyerah. Kenapa kebanyakan coding ya? Atau gimana? Yang Hmm, Framer yang dulu bukan yang Framer sekarang. X ya? Atau Framer klasik? Aduh lupa deh, pokoknya udah lama banget kayak 4 tahun yang lalu mungkin klasik ya. Oh iya, iya. Ya, ya mungkin gue Sebenarnya masih menarik tuh Framer kan dari klasik terus dipindah ke X kan. Itu dia mulai pakai framework-nya React gitu. Jadi itu yang menurut saya bikin menarik sih. hmm, Karena emang waktu itu React emang baru mulai populer gitu. Maksudnya framework buat UI interface, user interface kayak library buat coding user interface itu kan React kan. Dari hmm. situ dia berubahnya uh, jadi lebih menarik sih untuk developer ya. Terus sekarang dia pindah lagi ke designer yang malah ngilangin coding di Framer. Mungkin pasarnya ada gitu ya di desainer. Iya. Kalau Oke, Mas Tigit sendiri biasa pakai tools apa? Bikin prototype. typing, Flinto. Oh, pintu. Tapi kalau desain sih ya Sketch atau sekarang Figma gitu. Hmm. Cuman dulu Sketch dan InVision kan sebelum ada Figma. Terus sekarang Figma, tapi gue juga baru belajar Figma.
ada prototypingnya juga, masih belajar juga. Karena baru ya 2 minggu lah gue masuk di perusahaan baru juga. Sebelumnya nggak pakai Figma soalnya. Terus Sketch ya? Iya, Sketch. Terus apa tuh tadi? Flinto ya. Flinto, ya gue aktif sih belajar Flinto setahun ke belakang ya. Ya nanti lihatlah apakah gue masih pakai. Gue suka sih Flinto ya. Cuman itu emang lebih ke micro interaction karena nggak bisa apa banyak screen gitu. Ya mungkin bisa tapi kayak capek aja gitu. Iya, ngerti. Oke, kayaknya waktunya udah habis. Oke. Makasih banget Sony, Sabtu-Sabtu udah diganggu. Dan semoga Sama-sama. pengalaman Sony apa ya bisa menginspirasi desainer-desainer muda desainer-desainer untuk bisa melirik UX engineering. Artinya desainer belajar coding, tapi juga untuk engineer juga bisa melirik desain juga dengan belajar desain gitu. Jadi kayaknya ini kayak balance timbangan yang pas gitu ya buat mereka mau explore masing-masing dunia gitu. Oke, makasih banget Sony. Makasih banget kesempatannya Mas Sigit. Ya, sama-sama. Ya, Semoga weekend-nya dapat dinikmati. Ya. Terima kasih. Oke, makasih Sony. Ya.